Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gwen Ilona Destiariani dan rekan saya Tiara Gusnarman. Jadi di sini kami akan memberikan informasi mengenai HIV dan AIDS. Sebelumnya dengan kakak siapa? Iwan. Oke. Sebelumnya kakaknya tahu HIV gak? Tidak tahu kak. Oh, tidak tahu. Kalau gitu langsung aja kita simak informasinya ya. Oke Kak, jadi HIV itu Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Ya, HIV tidak segera ditangani akan berkembang menjadi virus yang serius, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Oh begitu. Jadi virus HIV itu menular dari apa aja? Jadi virus HIV itu menular melalui yang pertama dari jarum suntik yang dipakai terus berulang-ulang kali. Terus juga bisa dari ibu yang mengandung anak dari proses kehamilan, melahirkan maupun menyusui. Terus juga dari hubungan seksual bebas. Kira-kira yang nggak menular virus HIV itu apa ya? Yang pertama itu ada dari berciuman atau air liur. Kecuali salah satu pasangannya memiliki luka terbuka di mulut seperti sariawan atau luka terbuka lainnya. Terus juga gak bakal menular melalui air keringat, air mata, ataupun kontak fisik biasa seperti berjabat tangan. Sebelumnya terima kasih untuk kakak udah mau dengerin informasi dari kita mengenai HIV dan AIDS. Terima kasih Kak. Bang Eji, mau memperkenalkan diri dulu ya. Sebelumnya nama saya kan Anugrah Gusti Pamungkas. Kalau nama teman saya ini Mailaki Suandari. Bang, sebelumnya maaf ya nanya privacy. Sebelumnya abang udah nikah apa belum? Belum. Kalau boleh tahu namanya siapa? Rian. Apa? Rian. Rian. Biar enak aja ya. Bang Rian. Bang Rian, sebelumnya udah tahu belum kayak HIV itu kayak gimana? Kayak kan HIV kan virus yang tular sesama manusia, kayak bisa saling nular sesama manusia gitu ya. Nah, sebelumnya udah secara garis besar abang udah tahu belum kayak HIV itu kayak gimana? Belum. Saya mau nanya nih, cara pencegahannya gimana? Nah, kalau menurut saya ya, pencegahannya itu ada kayak beberapa. Kayak ada apa ya? Bagi orang yang belum menikah itu kayak diwajibkan itu tuh nggak secara free sex atau seksual bebas. Itu tuh salah satu faktor yang paling utama untuk mencegah penularan HIV. Dan juga ada juga kayak orang yang sudah menikah itu tuh saling atau percaya kepada pasangannya atau fokus kepada pasangannya dan hindari yang namanya gonta-ganti pasangan. Itu bisa minimalisir kayak penularannya HIV itu. Dan juga ada yang namanya pakai pengaman. Terus cara pengobatannya gimana? Pun sampai saat ini belum ada obatnya, tapi ada obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Obatnya itu antiviral atau yang disebut ARV. Saya mau nanya, jenis obatnya apa aja? Jenis obatnya itu ada dolutegravir, efavirenz, etavirenz, sama nevirapin, lamivudin, zidovudin. Itu jenis obatnya untuk memperlambat perkembangan HIV. Terima kasih Bang Rian atas waktunya, maaf mengganggu. Ya nggak apa-apa. Salah Pak. Ya, sama. Ya, kasih ya. Umur, nama, sama udah nikah apa belum? Kalau nama saya Redwan. Redwana. Iya. Umur? Kalau umur kan 18. Kalau nikah apa belum? Insya Allah besok. besok. Nih kan Redwana. Ini kan untuk di luar sana kan banyak remaja yang free sex. Iya. Nah, itu kan penyakit HIV. Kalau menurut Redo, HIV itu bisa muncul dengan penyakit apa aja gitu? Ya kalau soal itu saya penyakit kurang tahu sih Kak, kalau ke situ ya. Kan di beberapa penyakit yang bisa muncul sebagai komplikasi HIV itu kan kayak ada tuberkulosis, kayak TBC, terus ada toxoplasmosis, terus ada cytomegalovirus, terus sama ada sindrom wasting syndrome. Nah, jadi kayak wasting syndrome itu kayak dimana kondisi ketika kekebalan tubuh itu jadi menurun, kayak
menurun drastis, yang tadinya gemuk menjadi kurus gitu ya. Terus juga ada yang tadi, yang pertama itu kayak tuberkulosis atau TBC, itu kayak gejala penyakit paru-paru. Dan ada juga di toxoplasmosis. Nah, jadi ada juga toxoplasmosis, itu kayak timbulnya parasit yang dapat memicu kejang bila menyedap otak. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira gejalanya apa saja? Gejalanya. Iya. Jadi gejalanya itu pas tahap awalnya itu sekitar 2-4 minggu setelah infeksi itu biasanya muncul itu sakit, demam, terus sakit tenggorokan, ruam, terus pembekakan pada getah bening, terus kelelahan juga. Nah, terus yang kedua itu tahap latennya itu bisa bertahun-tahun tanpa gejala. Nah, tiba-tiba itu ntar badan tiba-tiba jadi kecil gitu. Oh. Terima kasih ya Mas Rido ya. Ya, siap, sama-sama. Ya, sama-sama.